Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab Pitagoras dan hari ini kita akan fokus belajar penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal penerapan pada Pitagoras? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, untuk contoh yang pertama, ABCD adalah sebuah persegi yang panjang sisinya 10 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Oke, karena ini tidak ada gambarnya, akan lebih baik jika kita gambar. Kita punya persegi, ya. ABCD. Dengan panjang sisi 10 ya. Karena persegi berarti sisinya sama semua. 10. Yang ditanya adalah panjang diagonal. Mana panjang diagonal? Panjang diagonal adalah bisa AC, bisa juga BD. Kita cukup mencari satu aja, karena pasti hasilnya sama. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa persegi itu kan sudutnya, itu kan semuanya siku-siku ya. Dari sini, kita bisa ambil segitiga yang muncul. Ya, segitiga yang muncul, kurang lebih seperti ini ya. A, B, C. Siku-siku di B. Di sini 10, di sini 10. Nah, berarti yang ditanya adalah si AC. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar ya, bahwa dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa mencari sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Nah, AC ini adalah sisi terpanjangnya. Maka, ketika kita ingin mencari si AC, ya AC kuadrat, ini pasti hasilnya sama dengan si AB kuadrat, ditambah ya, ditambah BC kuadrat. Ini X kuadrat sama dengan AB-nya 10, berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 100 ditambah 100. X kuadrat sama dengan 200. Maka X sama dengan akar dari 200. Berapa akar dari 200? Akar dari 200 itu kan sama aja akar 2 dikali 100 ya. Betul nggak? Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya X sama dengan akar 2 dikali akar 100. Berarti sama aja X. Akar 100 kan 10. Berarti 10 dikali akar 2. Berarti jawabannya adalah 10 akar 2. Selesai. Atau anak-anak, sebenarnya kalian bisa juga nih menggunakan perbandingan sisi. Nah, kalian tahu nggak sisi A kalau full ini kan 90 derajat ya. Berarti karena ini diagonal, berarti ini kena setengahnya. Berarti di sini 45, di sini 45. Ya kan? Ini Bapak kasih contoh cara kedua ya. Ini cara pertama. Sekarang kita mau coba cara kedua. Cara kedua berarti kita punya segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, gimana cara mencarinya? Seperti yang kita udah pernah pelajari ya. Kita bandingkan yang belum diketahui dengan yang udah diketahui. Maka di sini X ya. Kita bandingkan dengan sisi yang udah diketahui. Misalkan kita ambil si AB aja ya. Berarti 10 sama dengan. Nah, perbandingannya apa? Kalau sisi yang berada di hadapan 90 pada segitiga siku-siku sama kaki adalah akar 2 kan? Akar 2 per sisi yang di depan 45 derajat, perbandingannya 1. Langsung dapat, tinggal dikali silang. X dikali 1, X sama dengan 10 dikali akar 2, 10 akar 2. Sama hasilnya. Jadi kalian bisa menggunakan konsep perbandingan pada segitiga siku-siku sama kaki, atau menggunakan konsep Pitagoras. Hasilnya bakalan sama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Perhatikan gambar berikut nih. Tentukanlah panjang BD. Nah, ini kan persegi panjang ya. AB-nya 8, AD-nya 6. Berarti di sini 8, di sini 6. Sudutnya selalu siku-siku di sini ya. Nah, kita mau mencari panjang BD. Kita lihat aja segitiga DAB.
Ya, kalian lihat segitiga di AB atau gambarnya bisa kita perjelas. Ini A, ini B, ini D, 6, 8. Yang kita mau cari BD. BD ini kan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Maka untuk mencarinya BD kuadrat sama dengan pasti AD kuadrat. Kita tambahin sama si AB kuadrat. Kita masukkan angkanya. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah AB 8 kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Maka BD kuadrat sama dengan 100. Maka BD sama dengan akar dari 100. Berapa akar dari 100? 10 cm. Selesai. Cukup mudah ya untuk contoh soal yang kedua. Next, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui keliling belah ketupat, nah ini dia 52 cm. Dan salah satu diagonalnya 24 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah, karena ini belum ada gambarnya, akan sangat mudah kalau misalkan kalian gambar dulu. Oke, kita punya belah ketupat ya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa sisi luar ini pada belah ketupat ini pasti panjangnya bakalan sama. Artinya, kalau kita punya keliling 52 cm, kita bisa mencari ya sisi miring pada belah ketupat ini tinggal kita bagi 4. Ya enggak? Maka untuk satu sisinya tinggal 52 kita bagi 4. Berapa 52 dibagi 4? 13 cm. Berarti di sini 13, di sini 13, di sini 13, di sini 13. Sampai sini paham ya? Dan salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Diagonal itu kan bisa yang vertikal, bisa yang horizontal ya. Karena 24, berarti kan kalau setengahnya 12 ya. Maka panjang dari sini ke sini 12, dari sini ke sini 12. Gitu. Sampai sini paham dulu? Yang ditanya adalah luas belah ketupat. Kita ingat, luas belah ketupat ini kan sama aja diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya udah ada. Tinggal tugas kita adalah mencari diagonal 2-nya. Bagaimana cara mencari diagonalnya? Dengan Pitagoras. Kalian lihat terbentuk sebuah segitiga ya. Ada 4 segitiga di sini, siku-siku. Kita ambil satu sampel aja. Ya, Pak Abul ambil segitiga yang pertama deh. Pak Abul gambar lagi. Di sini 13, di sini 12, di sini siku-sikunya. Kita anggap kita mau mencari ini, X-nya. X itu bukan sisi terpanjang. Maka untuk mencari X kuadrat ini tinggal sisi terpanjang kuadratnya, yaitu 13 kuadrat ya. Dikurangi 12 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Maka X kuadrat sama dengan 25. Jadi X sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Jawabannya adalah 5. Berarti di sini 5. Kalau di sini 5, maka di sini pasti juga 5. Kesimpulannya, diagonal keduanya adalah 5 tambah 5. Dari ujung sampai ujung. 10. Diagonal satunya di soal udah ada. Tadi 24. Nah, udah dapat nih, udah gampang. Maka untuk mencari luasnya, tinggal kita kali deh. Diagonal satunya 24, dikali 10 diagonal 2-nya dibagi 2. Jadinya 240 dibagi 2. Hasilnya adalah 120 cm persegi. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 150 km. Kemudian ke arah selatan sejauh 200 km. Hitunglah jarak kapal dari tempat semula. Nah, kalian harus tahu nih arah mata angin ya. Oke. Di sini pasti barat, sini timur, di sini utara, di sini selatan. Kita buat ilustrasinya, ada kapal nih.
anggap nih kapal ya. Dia berlayar ke arah timur. Timur kemana sih? Ke kanan ya. Ke timur nih. Sejauh 150 km. Kemudian ke arah selatan. Selatan ke bawah. Sejauh 200 km. Yang ditanya adalah hitung jarak kapal dari tempat semula. Semulanya di sini. Akhirnya ini. Maka jaraknya berapa? Dari sini ke sini. Nah, ya kan? Muncul lagi dah segitiga siku-sikunya. Di sini kita misalkan dengan X. Maka di sini yang kita cari adalah sisi terpanjangnya ya. Maka kalau kita hitung ya, X kuadrat ini sama dengan 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Kita hitung ya. Maka X kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Itu adalah 22.500. Ditambah 200 kuadrat berarti 40.000. Kita tambah, maka X kuadrat sama dengan 62.500. Maka X sama dengan akar dari 62.500. Berapa? Sudah pasti jawabannya adalah 250 km. Selesai. Karena 250 dikali 250 hasilnya itu adalah 62.500. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada tembok yang tingginya 9 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari tembok, maka hitunglah tinggi bagian tembok yang tersisa di atas tangga. Nah, kalau soal-soal cerita ini, kalian harus bisa buat ilustrasinya anak-anak. Oke, kita mulai dulu dia. Ada tangga panjangnya 10 meter. Oke, kita bayangin ada tangga panjangnya 10 meter. Bersandar pada tembok yang tingginya 9. Kita gambar temboknya. Oke, ini 9 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari tembok, berarti jarak dari sini ke tangga yang akan bersandar ini 6. Tangganya kalian senderin ke tembok, berarti kurang lebih gambaran nanti seperti ini. Nah, tadi panjang tangganya berapa? 10 meter. Ya kan? Jika kaki tangga yang ini nih, ini kaki tangga. Terletak 6 meter dari tembok, ini tembok ya. Maka hitunglah tinggi bagian tembok yang tersisa di atas tangga. Berarti kita mencari ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada segitiga siku-siku lagi yang terbentuk. Kalau parabol perbesar, gambarnya akan seperti ini. Kita cari yang segitiganya dulu ya. Di sini 6, di sini 10. Berarti kita mencari yang ini dulu nih. Kita anggaplah X ya. Maka untuk mencari X kuadrat ini, sama dengan sisi terpanjang kuadratnya dikurang ya. Dikurang 6 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. X kuadrat sama dengan 64. Maka X sama dengan akar dari 64. Maka X sama dengan 8. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah tahu teorema Pythagoras atau triple Pythagoras, kalau ada 10 ada 6, pasti satunya lagi adalah 8 tanpa harus menghitung ya. Oke, berarti jarak dari sini ya ke sini itu 8. Sedangkan yang ditanya adalah hitunglah bagian tembok yang tersisa. Berarti bagian tembok yang tersisa ya. Bagian yang tersisa itu tinggal kita kurang ya. Tinggi temboknya yaitu 9 dikurangi dengan tinggi tadi ya, sandaran tangganya yaitu 8. Maka jawabannya adalah 1 meter. Gimana? Sudah cukup jelas ya untuk contoh seperti ini? Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.